Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabarnya hari ini? Baik. Sudah sarapan? Baik, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah bagusnya kita berdoa dulu ya. Kita berdoa semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa kita bawa pulang dan jadi ilmu yang bermanfaat. Berdoa dimulai. Dengarkan namanya ya. Ahmad Zian Sugandi. Al Mansur. Hadir. Alta. Hadir. Irisa. Hadir semua ya, lengkap. Ya, jadi hari ini kita masuk ke mata pelajaran kita coding dan kecerdasan artifisial ataupun kecerdasan buatan. Jadi sebelum melanjuti pembahasan kita hari ini, ya, Pak Guru mau tanya-tanya dulu. Ada yang punya laptop atau orang tuanya punya laptop? Ada. Sudah pernah lihat laptop toh? Sudah pernah lihat komputer? Sudah pernah. Nah, di dalam komputer itu ketika kita mengetik itu, kita mengetik pasti akan muncul hasil ketikan kita kan? Ya kan? Itu yang akan nanti kita bahas di pembahasan kali ini. Jadi topik kita hari ini adalah berpikir secara komputasional, berpikir secara sistematis. Kita berpikir seperti bagaimana layaknya komputer dia melakukan kerja. Ya. Jadi hari ini kita masuk topik kita adalah pembelajaran berpikir menggunakan komputasional. Nah, jadi sebelum kita masuk ke situ, kita berdiri dulu, kita menyanyikan lagu Indonesia. Silakan berdiri, kita lagu dulu. Silakan duduk di situ, kemudian dengarkan instruksinya Pak Guru. Nanti dengarkan instruksinya, lakukan instruksi itu. Paham? Contoh, kalau Pak Guru suruh pegang telinga, pegang telinga. Mau pegang satu tangan atau dua tangan, terserah. Yang penting lakukan perintah itu. Ya, bisa? Bisa. Tapi harus cepat deh, jangan sampai pegang telinga. Boleh? Jangan berpikir dulu, aduh tidak boleh. Harus cepat, refleks, bisa? Bisa. Oke, coba. Fokus, tralala. Pegang hidung. Mana hidung kau? Pegang pipi. Pegang mata. Pegang perut. Pegang perut. Pegang pipi. Pegang mulut. Ya, oke, tepuk tangan dulu buat kita semua.
Ya, jadi secara tidak langsung kamu sudah melakukan perintah yang seperti dilakukan oleh komputer. Dia mendengarkan, melakukan perintah yang kita lakukan. Kalau kita mengetik berarti ada hasil ketikannya yang dia keluarkan komputer itu. Oke. Kegiatan kita ini nanti kamu lihat video, kamu pelajari nanti bagaimana cara berpikir komputasional itu. Nanti di situ dijelaskan ya. Pengenalan computational thinking. Hai teman kece, coba tebak apa artinya computational thinking atau berpikir komputasional? Adakah yang bermata jeli dan melihat kata komputasional di sini? Jadi mungkin ada hubungannya dengan komputer ya? Iya, betul sekali. Cukup buat kamu yang sudah menebak dengan benar. Berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Dalam ilmu komputer, proses berpikir ini dilakukan sebelum mulai menulis coding atau pemrograman. Jika sudah direncanakan dengan baik, maka coding yang ditulis akan sesuai dengan kebutuhan dan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. Tapi ternyata berpikir komputasional juga bisa dilakukan tanpa komputer dan tanpa internet loh. Malah sebenarnya kita pun sudah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari menggosok gigi, mencatat ringkasan pelajaran, hingga menyiapkan tas untuk sekolah besok. Wah, kalau kita sudah bisa menerapkannya setiap hari, berarti kita semua sudah mahir dong. Kalau begitu, bagaimana agar kita bisa berpikir komputasional? Sekarang kita bahas ya, 4 landasan dari berpikir komputasional. Yang pertama, dekomposisi. Yang kedua, pengenalan pola. Yang ketiga, abstraksi. Yang terakhir, algoritma. Nah, itu dia 4 landasan berpikir komputasional yang perlu diterapkan untuk memecahkan masalah yang kompleks. Ya, jadi tadi ada 4 cara berpikir komputasional ya, yang kamu sudah simak tadi. Apa yang pertama? Dekomposisi. Kemudian mengenali pola, kemudian abstraksi, dengan terakhir algoritma. Itu sudah dijelaskan semua, dan untuk itu kita langsung praktek saja. Bagaimana sih yang 4 pola pikir komputasional itu? Kita akan praktek dengan kita bagi kelompok dulu. Ya, kita bagi kelompok. Ya. Untuk kelompok satu itu silakan nanti duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing. Ya. Kelompok 1 itu di sebelah sini, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Ya. Oke, kelompok 1, apa? Oleh Zafira Zahra, Ainul. Kemudian kelompok 4 di sini misalnya Alfian, Alfi. Silakan balikkan badanku ya. Makanya. Yang di depan balik ke belakang. Oke, dengan instruksinya ya. Setiap kelompok itu berbeda-beda tugasnya. Ya. Untuk kelompok di sini itu tugasnya adalah membuat langkah-langkah membuat nasi goreng. Ya. Mulai dari langkah apa sampai masak itu bagaimana langkah. Kelompok yang ini tugasnya adalah membuat jadwal menu makan sehat. Kelompok di sebelah sini itu membuat jadwal kegiatan harian. Dan di kelompok ini membuat 3 benda untuk yang pertama itu makan. Oke? Silakan lakukan. Ya, mungkin.
cetak saja yang diukur lagi. Yang penting nanti ada yang menempel. Oke, kelompok sudah semua selesai? Baik, kita lanjut di presentasi. Nah, kelompok yang tampil duluan adalah kelompok yang makanan sehat. Makanan sehat. Silakan tampil untuk mempresentasikan hasil kelompok kerja kelompoknya. Silakan depan. Yang lain perhatikan ya. Membacakan hasil diskusi kelompok kami tentang jadwal menu makanan sehat. Hari Senin ada sayuran dengan bahan dan nasi. Hari Selasa ada sayur wortel dengan lele dengan nasi dengan pisang. Hari Rabu ada tomat, ada nasi, ada strawberry, ada sayuran. Oke. Itu ya makanan sehat yang mereka susun, sudah mereka susun dari hari Senin sampai Minggu. hari Minggu. Oke. Demikian hasil kelompok kami. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan dulu untuk penampilan dari kelompok. Lanjut. Saya bermanfaat dari kelompok 1 akan membacakan langkah-langkah membuat nasi goreng enak dan lele. Siapkan bahan: 1. Nasi, bawang, minyak, kecap, telur, timun, dan sayur-sayur hingga matang. Letakkan telur di atas nasi goreng, lalu ditambahkan dengan potongan timun. Nasi goreng siap disantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk sampaikan bahwa dari keempat tugas tadi itu mewakili pola berpikir komputasional. Ya, mulai dari penampilan yang pertama tadi dekomposisi, penampilan siapa tadi pertama? Pertama kelompok berapa? 2. Nah, kelompok 2 tentang Jadwal menu makanan sehat. tentang jadwal menu makanan sehat. Itu dekomposisi. Yang kedua, tampilan yang kedua kelompok 4 tentang menempel 3 benda ya. Ya. Itu berarti mengenali pola. Itu proses berpikir yang kedua. Yang ketiga, penampilan yang ketiga tentang jadwal harian. Itu berarti abstrak. Materi kita sudah selesai karena pengenalan cara berpikir komputasional sudah kita lakukan di kelas ini hari ini. Kita sudah pelajari tadi tentang membuat nasi goreng, kemudian mengenali pola, menempel benda-benda itu, kemudian abstraksi, membuat jadwal, kemudian membuat menu sehat. Itu semua kita sudah lakukan. Maka anak-anakku sekalian, perasaan apa yang kamu dapatkan dari proses tadi itu? Apakah rasa senang, rasa sedih, atau perasaan lain apa yang bisa kamu rasakan? Perasaan senang. Ada tantangan tidak? Ada. Tantangannya di mana? Ya, di situ berpikir tadi, mulai dari mengurutkan, dari membuat bahan sampai jadi bahannya tadi toh. Demikianlah pelajaran kita hari ini. Nanti kita berjumpa lagi di pertemuan
materi atau topik pembahasan yang lain. Ya. Akhir kata Pak Guru ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pimpin doa satu orang. Apa? Kita pulang, marilah